Oh iya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, bisa follow Instagram saya. Karena di Instagram saya juga memberikan postingan-postingan tentang kesehatan, kemudian juga membuka tanya jawab ya. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan teman-teman bertanya di situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pernah dengar makan lebih sering itu malah bikin cepat kurus ataupun bisa menurunkan berat badan. Makan lebih dari 3 kali ini malah efektif untuk menurunkan berat badan. Siapa yang nggak mau? Teman-teman pasti mau ya. Kemudian pasti teman-teman bertanya-tanya, dok, kenapa makan lebih sering ataupun makan lebih 3 kali bisa bikin kurus? Nah, simak video ini sampai habis. Jadi metode itu sangat bagus sekali, apalagi bagi orang-orang yang menderita gangguan lambung, mulai dari MAH ya, ataupun gastritis ataupun GERD. Nah, jadi dengan makan lebih sering ya, gangguan lambung tidak kambuh ya, badan bisa jadi kurus. Jadi pada video kali ini kita akan membahas makan lebih dari 3 kali bisa menurunkan berat badan. Bagi yang belum like dulu ya video ini, bagi yang belum share, di share dulu, tinggalkan jejak di komentar. Jadi ini memang sangat efektif sekali ya, makan lebih daripada 3 kali. Apalagi kalau memang teman-teman hobi makan, mulutnya itu mau ngunyah terus ya, ataupun yang memiliki gangguan lambung supaya tidak kumat ya. Kalau seandainya kumat nggak jadi diet, alasannya saya nggak bakal diet. Nggak, kenapa? Nanti mah saya kumat, nanti saya sakit. Nah, ini banyak orang beralasan nggak diet karena ada gangguan lambung. Bisa dicoba cara ini. Bagi teman-teman yang sering menanyakan, dok saya punya gangguan MAH ya, gastritis, GERD, coba cara ini. Silakan dibagikan untuk orang-orang yang memiliki gangguan lambung. Teman-teman, sebenarnya banyak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan. Bukan hanya dari mengatur makanannya ya, kemudian juga olahraga. Jadi ada hal-hal kecil yang bisa menurunkan berat badan, yang bisa membantu untuk diet. Mulai dari mengatur jam makannya ya, jam makannya harus sama setiap harinya. Kemudian juga yang kedua, frekuensi makannya. Ini kalau bisa dilakukan rutin, nah ini bisa membantu menurunkan berat badan. Jam dan frekuensi makan ini merupakan salah satu kunci penting juga ya supaya dietnya berhasil. Teman-teman di luar sana masih banyak yang bingung. Sebenarnya idealnya kalau diet itu makannya berapa kali sehari, dok? 1 hari kah sekali ya, 2 kali sehari kah, 3 kali sehari kah? Jadi bagi yang bingung, ini jawabannya. Tidak sedikit orang-orang yang berat badannya itu sulit naik, sulit turun ya. Nah, ini anugerah sekali ya, makan banyak nggak naik-naik. Kemudian ada juga yang gampang naik, sulit turun. Ada juga yang gampang naik, gampang turun. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya seperti itu, teman-teman pilih yang mana nih? Atau bagaimana dengan kondisi teman-teman sendiri? Apakah sulit naik, sulit turun? Apakah mudah naik, mudah turun? Nah, silakan tulis di komentar. Teman-teman, walaupun teman-teman seandainya gampang naik, sulit turun, itu jangan berkecil hati. Berat badan itu tidak akan naik dalam waktu 1 hari. Begitu juga dengan penurunan berat badan. Jadi jangan berharap melakukan diet 1 hari itu sudah ada hasilnya. Itu jangan berharap seperti itu ya. Nanti kecewa. Lihat timbangan, saya udah nggak makan seharian, cuma makan sedikit kok timbangannya masih seperti ini. Nah, jadi banyak orang yang putus asa. Jadi jangan berpikir 1 hari bisa sukses. Butuh perjuangan, butuh proses. Jadi itu yang perlu ditanamkan di pikiran dan juga di hati biar niatnya kuat. Kemudian saya ingatkan juga teman-teman, sangat penting untuk memilih makanan ataupun minuman yang rendah kalori ya, yang sehat supaya tidak mengganggu program dietnya ataupun bisa membantu dietnya menjadi lebih sukses dan lebih mudah. Makan lebih jarang malah bikin berat badan naik. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang berpikir dengan jarang makan bisa gampang menurunkan berat badan. Jarang makan, berat badan turunnya cepat.
makan 1 kali sehari ataupun makan 2 kali sehari dilakukan ya, tiba-tiba setelah timbangan dilihat kok bukan turun malah naik. Nah, banyak yang seperti ini kejadiannya ya. Jadi makan lebih sering itu malah lebih mudah menurunkan berat badan. Ada penelitian yang mengatakan begini, makan lebih jarang bisa bikin berat badan naik. Nah, jadi bukan saya yang mengatakan ya, memang sudah ada penelitiannya seperti itu. Jadi dengan meningkatkan frekuensi makan, nah teman-teman malah lebih efektif untuk menurunkan berat badan ketimbang teman-teman makan hanya 1 kali sehari ya, sudah menahan lapar 24 jam ya, malah berat badannya naik. Ataupun makan 2 kali sehari ya, sudah menahan makan 2 kali, malah berat badannya tambah naik. Nah, ini kan malah merugi sekali. Misalkan seperti ini, teman-teman makan seharinya 1500 kalori. Nah, 1500 teman-teman bagi menjadi 5 bagian. Misalkan sarapan, cemilan sebelum siang, makan siang, cemilan sore, dan makan terakhir. Nah, ini lebih bagus ketimbang teman-teman dalam 1500 itu di sekali makan ya. Lebih baik 1500 dibagi menjadi 5 bagian ataupun 5 kali makan. Ini cenderung efektif karena apa? Karena perut itu akan selalu terisi makanan, sehingga nafsu makan bisa dikontrol lebih baik ketimbang teman-teman misalkan makannya 1500 kali makan ataupun 1500 2 kali makan ya. Perut sudah jarang terisi makanan, nafsu makan bisa tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol nanti malah makannya banyak, nambah ya. Aduh, rasanya enak sekali ini karena sudah kelamaan nggak terisi makanan. Karena penelitian juga ada hasilnya, orang yang makan 5 kali itu lebih baik dalam mengontrol nafsu makan karena perutnya terisi penuh dibandingkan dengan orang yang makannya hanya 1 kali sehari, 2 kali sehari ya, ataupun lebih sedikit. Nah, ini dalam mengontrol nafsu makan tidak sebaik orang yang makan 5 kali sehari. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Makan lebih sering ini mempengaruhi hormon ataupun juga gula darah. Nah, frekuensi makan itu juga mempengaruhi hormon ya, mulai dari hormon insulin, hormon grelin, kemudian juga kadar gula darah seseorang. Misalkan seseorang itu frekuensi makannya 5 kali ya, ini kadar gula darahnya juga lebih normal, lebih stabil, kemudian juga hormon insulinnya juga yang mengatur kadar gula darah juga normal, hormon grelin yang mengatur nafsu makan juga normal ketimbang orang yang makannya 1 kali ataupun 2 kali sehari. Nah, hormon-hormon ini tidak normal ataupun tidak stabil. Jadi teman-teman makannya harus lebih sering ya, 5 kali ya, 5 kali ataupun 6 kali boleh. Nah, tetapi porsinya kecil ya, misalkan 1500 tadi dibagi 5 ataupun 1500 dibagi 6. Nah, ini kadar hormon akan normal dan gula darah juga akan normal. Kenapa makan lebih sering malah bisa menurunkan berat badan? Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, frekuensi makan kita tambah jadi 5 kali, 6 kali. Nah, ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk menurunkan berat badan karena perut tidak lama kosong ya, selalu terisi makanan, hormon untuk mengatur nafsu makan juga baik ataupun normal sehingga nafsu makan teman-teman tidak meningkat. Kalau seandainya misalkan nih makan teman-teman 2 kali sehari, pasti pikirannya itu aneh-aneh. Nanti mau yang coklat nanti malam mau makan ini ataupun lihat jajanan itu rasanya pingin nelan aja, pingin ngunyah aja. Nah, jadi lebih baik teman-teman makannya lebih sering ya dengan porsi yang sedikit. Nah, jadi ini bisa mengatur nafsu makan menjadi lebih baik ya. Jumlah kalori yang masuk tadi diatur menjadi sedikit karena makannya dikit-dikit tapi sering. Nah, kemudian juga bagi orang yang mengalami gangguan lambung juga lebih efektif ya. Pencernaan tidak kosong, perutnya tidak kosong, lambungnya tidak kosong ya, sehingga untuk kumat itu ya juga risikonya lebih rendah. Nah, kemudian sistem pencernaan itu juga akan bekerja secara optimal karena energinya itu ada terus ketimbang teman-teman misalkan makannya itu sekali banyak ya, sistem pencernaannya juga bekerjanya jadi agak susah ya, makan sampai kekenyangan, makan 1 kali ataupun 2 kali tapi sampai kenyang. Nah, ini lebih kurang bagus dibandingkan dengan makan 5 ataupun 6 kali. Walaupun teman-teman makannya 5 ataupun 6 kali, tapi kalorinya jangan berlebihan. Jangan sekali makan kalorinya 1000, 5 kali 5000 ya kacau juga. Berat badan malah naiknya nanti malah melonjak ya.
Maksud saya makannya 5 ataupun 6 kali, tapi kalorinya itu memang kalori orang diet, ya dibagi-bagi. Jadi selain teman-teman tadi mengatur pola makan, ya memilih jenis makanannya, olahraga, ataupun misalkan meningkatkan aktivitas, nah jam dan frekuensi makan ini juga penting. Dok, kenapa dok bisa sistem pencernaan jadi lebih sehat kalau seandainya makannya lebih sering? Sistem pencernaan memang dia bekerja, tetapi kerjanya lebih ringan ya ketimbang dia makan 2 kali ya, sekali kerja berat ya, pencernaannya juga agak susah. Nah ini makanya makan lebih sering itu lebih bagus. Kemudian nafsu makan ini juga berpengaruh terhadap kepuasan. Misalkan kalau seandainya teman-teman makannya 5 ataupun 6 kali kan, nah ini biasanya otak berpikirnya tuh nggak aneh-aneh dibandingkan yang tadi teman-teman makannya lebih jarang ya, pikirannya pasti macam-macam. Kemudian ini juga bisa hormon grelin tadi ya yang mengatur nafsu makan juga lebih terkendali. Nah kesimpulannya seperti itu ya. Ingat teman-teman, walaupun dengan makan 5-6 kali bisa menurunkan berat badan, tapi porsinya juga harus porsi orang diet, makanannya juga makanan yang sehat. Memang kelihatannya mudah, tetapi itu butuh proses dan juga butuh perjuangan, butuh niat yang serius ya, jangan niat yang setengah-setengah dalam menjalaninya. Setuju ya, kalau makan lebih sering itu malah lebih bagus menurunkan berat badan. Jadi perlu diingat juga, jam makan perlu diatur, kalau bisa sama terus setiap hari, karena tubuh akan mengenali, oh ini bentar lagi waktunya makan nih, oh ini bentar lagi waktunya ngemil nih, misalkan seperti itu ya. Ini memang harus dilatih dari sekarang. Banyak orang yang melakukan diet seperti ini. Aduh dietnya besok aja, makan ini hari ini saya bolos sehari. Nah kalau teman-teman melakukan ini, biasanya dietnya beberapa hari ke depan itu juga akan ikut terganggu ya. Karena biasanya ya walaupun bolosnya cuma 1 hari, biasanya makannya berlebihan. Makanya istilahnya balas dendam, apa yang kemarin ingin dilakukan. Nah lebih baik setelah berat badan ideal, baru seandainya kepingin makanan yang aneh-aneh, itu baru diwujudkan. Ibaratkan gini ya, saya kasih contoh. Kita anggap saja kalau chatting ataupun bolos makan itu ibarat kata pelanggaran. Misalkan teman-teman lari 1 kilo ya, sudah mau dekati garis finish, tiba-tiba melanggar ataupun menimbulkan pelanggaran, nanti disuruh ulang dari awal. Nah begitu juga dengan diet, tanamkan pikiran seperti ini. Kalau seandainya mengulang dari awal itu kan lama waktunya lagi ya, prosesnya balik lagi ke titik awal, udah capek-capek, udah jalan misalkan 1 bulan, tiba-tiba gagal. Nah lebih baik memang harus sesuai aturan, sesuai jalur ya, larinya itu sesuai jalur. Begitu juga dengan diet, harus sesuai jalur, jangan lihat kanan, lihat kiri, kayaknya enak jajan sekali ya, jangan seperti itu ya, nanti kebiasaan jadi kebablasan. Oke teman-teman, sudah paham ya kenapa makan lebih sering bisa menurunkan berat badan, kenapa makan lebih jarang itu bisa menaikkan berat badan. Nah jadi jawabannya sudah ada di video ini, silahkan diulang kalau masih belum paham. Semoga dietnya berhasil, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dan juga bisa istilahnya positive thinking ya. Jangan lupa like dan share video ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa.